Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Anak Indonesia berharap kemajuan era globalisasi memberikan nilai positif agar lebih memajukan nilai positif di dalam diri masing-masing. Masyarakat dihimbau bijak berbelanja di tengah kondisi inflasi musiman. Di ekonomi itu mengenal yang namanya inflasi secara musiman. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Selasa 22 Juli 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Anak Indonesia berharap kemajuan era globalisasi memberikan nilai positif dan tidak melupakan pembelajaran sopan santun meskipun sebagai anak-anak Indonesia. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Palembang M. Arfa Umar mengakui perkembangan zaman di era globalisasi saat ini menuntut anak Indonesia waspada dalam mengikutinya. Karena tidak hanya akan merusak diri sendiri, namun juga sebagai generasi masa depan akan berpengaruh pada kemajuan bangsa jika kegiatan yang diikuti berdampak negatif. Karena itu, ARPA mengajak anak-anak Indonesia untuk mengikuti kegiatan positif dalam membangun karakter anak. Menurutnya, usia anak yang menjelang remaja adalah masa di mana dituntut sudah dapat menentukan pilihan positif. Bahkan menurut ARPA, aksi kebut-kebutan di jalan sebagai arena balap liar tidak baik jika dilakukan anak Indonesia. Namun, aksi tersebut dapat berbuah positif jika dilakukan di arena balap resmi yang berdampak pada prestasi anak. Saya sebagai anak Indonesia mengajak semua anak-anak yang menjelang usia remaja agar lebih memajukan nilai positif di dalam diri masing-masing. Karena gempuran era globalisasi dapat juga menjerumuskan kita ke hal negatif jika kita tidak pandai dalam memilih kegiatan, apalagi pengaruh pergaulan juga harus disikapi. Seperti kebut-kebutan di jalan, ada baiknya dilakukan di arena sirkuit resmi dengan menyalurkan minat bakat untuk memberikan kebanggaan pada orang tua dan sekolah, bahkan bangsa. Sementara itu, siswa SD Muhammadiyah 6 Palembang Alexandria mengatakan anak Indonesia jangan hanya belajar akademik, namun pelajaran sopan santun juga harus dilakukan. Miris jika anak Indonesia tumbuh kembang tanpa akhlak yang baik. Apalagi menurutnya nilai-nilai kesopanan tidak semua sekolah mengajarkan. Nama saya Alexa. Sebagai anak Indonesia, kita harus belajar dengan baik. Tidak hanya pelajaran sekolah, namun kita harus belajar sopan santun, menghargai yang lebih tua, karena sopan santun terkadang tidak masuk dalam pelajaran sekolah, jadi kita harus menjadi anak yang baik. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dalam semangat memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli, tema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Emas 2045 menggema di berbagai daerah, termasuk di Kota Palembang, dan tema ini menjadi pengingat pentingnya peran anak-anak sebagai generasi penerus yang akan membawa Indonesia menuju masa keemasan di tahun 2045. Salah satu tokoh lokal yang aktif mendorong tumbuhnya generasi anak sekaligus aktif di sebuah acara, Uci mengatakan pihaknya rutin menyelenggarakan berbagai kompetisi, mulai dari lomba menyanyi, menari, akting yang membuka panggung bagi anak-anak bertalenta. Menurutnya banyak anak yang semula pemalu berubah menjadi percaya diri setelah diberikan kesempatan untuk tampil, bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil menjuarai kompetisi di tingkat kota hingga nasional. Boleh, tujuan Kak Uci secara tidak langsung Kak, karena anak-anak itu punya atau sesuatu yang ingin diraih, kita sebagai event atau IO atau masyarakat atau apapun organisasinya itu harus mendukung dengan cara memberikan perantara. Nah, perantara yang Kak Uci lakukan sekarang ini ialah membentuk lomba. Kenapa lomba Kak? Ketika mereka sudah berjuang di sanggar atau latihan, dia perlu dieksplor Kak. Nah, di sana dia akan mengalami namanya kegagalan, kesuksesan. Kalau gagal, gimana caranya aku bangkit lagi? Kalau sukses, gimana caranya aku mempertahankan dan terus berprestasi? Nah, itu.
Di Hari Anak Nasional tahun ini juga menjadi momen refleksi dan harapan bahwa di tangan anak-anak yang hebat, masa depan bangsa akan gemilang. Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan serta harapan masyarakat terkait harapan anak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Andi, berasal dari Tangan Kelapa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat saya terhadap Hari Anak Nasional tahun 2025, yang dimana Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Tanggal 23 Juli itu akan jatuh pada hari Rabu 2 hari lagi, di mana juga saya memiliki harapan besar terhadap anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di Kota Palembang, untuk meningkatkan kualitas SDM anak yang ada di Indonesia ataupun di Palembang, agar dapat membantu sesama dan dapat memajukan perkembangan Indonesia. Halo, saya Rani dari Palembang. Di momen Hari Anak Nasional 2025 ini, mari kita buka mata dan hati kita. Anak-anak butuh hidup yang layak, tumbuh dengan cinta, dilindungi dari kekerasan, diberi ruang untuk bicara dan ikut serta membangun negeri ini. Bukan hanya tugas pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, media, hingga dunia usaha, semua punya peran. Indonesia layak anak 2030 bukan mimpi, tapi langkah nyata menuju masa depan yang gemilang. Hentikan eksploitasi, cegah perundungan, akhiri perkawinan usia dini, lawan kekerasan daring, dan atasi stunting. Anak-anak berhak tumbuh tanpa takut, tanpa batas. Karena ketika anak diberdayakan, bangsa ini melesat. Bersama kita wujudkan generasi emas. Selamat Hari Anak Nasional 2025. Selamat pagi, saya Ocha dari KM14. Hari Anak menjadi pengingat bahwa anak-anak adalah pondasi masa depan bangsa. Mereka berhak juga untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Bukan hanya diberi hak untuk hidup dan belajar, tapi mereka juga dilibatkan dalam proses pembangunan sesuai dengan usia mereka. Semua pihak, keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bergandengan tangan memenuhi hak-hak anak. Karena anak-anak tumbuh hebat, Indonesia akan tumbuh kuat. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengar wawancara reporter kami, Aditya Abrianto. Pendengar, berkaitan dengan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025, seperti apa pemerintah Sumatera Selatan khususnya dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak di PPA Provinsi Sumatera Selatan, Pak Yunedi Mukail SH MPA. Pak Yunedi, mungkin bisa dijelaskan seperti apa upaya kita dalam melindungi anak dan peran negara mungkin atau pemerintah ini seperti apa nih Pak? Ada 31 hak anak yang mesti kita penuhi. Ada 31 anak itu mesti dipenuhi. Sekarang kaitan 31 anak itu memang pemerintah harus wajib melaksanakan itu. Maka yang namanya KLA, Kabupaten Kota Layak Anak, itu ada implementasi daripada KHA. Maka pemerintah mengimplementasikan dengan Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, itu. Maka dari 31 hak anak itu dijadikan beberapa klaster dalam rangka Kabupaten Kota Layak Anak, yang dilaksanakan dengan pertama-tama Kelurahan Desa Layak Anak, kemudian meningkat jadi Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Kota Layak Anak. Setelah itu menjadi Provinsi Layak Anak, kemudian Indonesia Layak Anak. Baik. Seperti saya sampaikan sebelumnya, pemenuhan hak anak ini merupakan tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, jawab pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, dan lembaga anak. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, Bang. Tanggung jawab negara sebetulnya ruang lingkupnya di mana? Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak anak ini adalah menjamin dan menghormati hak anak. Tanggung jawab ini berlaku tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Tanggung jawab negara, Bang. Sedangkan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan anak ini menjamin pelindungan peliharaan dan kesejahteraan anak. Karena pemerintah juga membantu keluarga melindungi hak anak. Nah ini. Nah Pak, kalau tadi berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, seperti apa tanggung jawab dari masyarakat sendiri atau mungkin orang tua? Masyarakat, kita masyarakat ini Bang harus peduli dengan hak-hak anak ini. Terutama sekarang ini Bang, memang banyak sekali kejadian-kejadian, permasalahan. Nah, kita masyarakat harus
harus peka terhadap apa yang terjadi dan apa yang menjadi hak anak. Nah, karena itu tadi kewajiban atau hak anak ini yang menjadi tanggung jawab adalah negara, pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Nah itu Bang, orang tua sendiri itu yang paling penting Bang, masalah pembunuhan anak ini. Karena konteks agama menyatakan bahwa madrasah yang pertama itu adalah orang tua. Nah, jadi masalah pembunuhan anak ini pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga dulu, terutama orang tua Bang. Kita memang pemerintah kan ya tidak harus melaksanakan itu apapun tantangan hambatan, karena anak ini kan merupakan penerus daripada cita-cita bangsa, terus dari generasi, maka seluruhnya harus kita laksanakan. Nah, apalagi regulasi peraturan itu mengharuskan kita harus melaksanakan daripada kepentingan terbaik daripada anak-anak itu Bang. Baik, Pak Yunedi Mukail SHMPA, Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak di PPA Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Masyarakat diimbau bijak berbelanja di tengah kondisi inflasi musiman yang disebabkan tingginya konsumen sektor pendidikan. Momen tahun ajaran baru yang mendorong meningkatnya transaksi ekonomi pada sektor pendidikan dikhawatirkan akan memicu inflasi di tengah masyarakat. Fenomena seperti ini biasa dikenal dengan kondisi inflasi musiman. Pengamat ekonomi dari Universitas MDP Palembang, Idham Khalid mengungkapkan, inflasi musiman kerap dipicu oleh meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan atau harga yang meningkat karena tingginya permintaan. Idham mengatakan kondisi ini dianggap perlu diantisipasi mengingat daya beli masyarakat yang belum mengarah ke arah yang lebih baik dan masyarakat perlu menyikapi kondisi ini agar tidak mengganggu perekonomian rumah tangga. Di ekonomi itu mengenal yang namanya inflasi secara musiman. Kapan itu terjadi? Pada musim-musim tertentu. Nah, contohnya misalkan pada saat tahun ajaran baru, di mana permintaan menjadi meningkat, sementara suplainya terbatas, atau memang kondisi harga menjadi meningkat pada momen-momen tertentu. Nah, tentunya kalau ini tidak dicermati secara baik oleh pemerintah, maka ini akan mendorong angka inflasinya akan mengalami peningkatan. Menurut Idham, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan inflasi saat masa tahun ajaran baru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan memberikan bantuan subsidi upah yang baru saja digulirkan. Di samping itu, masyarakat juga diimbau untuk bijaksana dalam menggunakan bantuan yang diberikan agar peruntukannya tepat sasaran. Riana Pridani melaporkan. Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih Kelurahan Sukodadi Banyuasin terus dikebut, menyusul peresmian Koperasi Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo 21 Juli. Menjelang peluncuran nasional Koperasi Merah Putih 21 Juli tahun 2025, renovasi bangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sukodadi terus dikebut. Pembangunan kini memasuki tahap akhir dan koperasi dipersiapkan untuk segera beroperasi melayani masyarakat. Koperasi ini digadang menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi di tingkat desa. Kepala KKMP Sukodadi, Nanang Taat Sudayana, mengatakan optimis koperasi yang dikelolanya akan menjadi ruang tumbuh ekonomi warga secara berkelanjutan. Pihaknya ingin koperasi tersebut tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tapi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Harapannya warga bisa mandiri secara ekonomi dengan sistem yang transparan dan modern. KKMP Sukodadi sebelumnya telah diresmikan Menteri Koordinator Bidang Pangan pada tanggal 16 Juni lalu. Kini koperasi tersebut menjadi pionir koperasi modern di Kota Palembang dan percontohan bagi wilayah lain di Sumatera Selatan. Persiapan meliputi
dalam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bersama koperasi kita jaya. Menurut Nanang, untuk menunjang kemajuan koperasi, akses terhadap layanan keuangan digital juga terus diperkuat. Perbankan dilibatkan dalam proses edukasi kepada masyarakat agar lebih melek teknologi finansial. Edukasi soal transaksi online dan keuangan digital sangat penting. Sementara Pineke, perwakilan dari sektor perbankan, mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan warga tidak hanya siap secara sistem, tapi juga paham cara mengelola transaksi secara aman dan efisien. Jalan dengan program pemerintah untuk cashless, jadi harapannya seluruh transaksi keuangan dari Koperasi Merah Putih ini bisa dilakukan lebih terperinci melalui cash management. Harapannya kita semua BUMN support penuh untuk program pemerintah ini untuk menjadikan Koperasi Merah Putih khususnya di Sukodadi, Kecamatan Sukorame ini menjadi salah satu koperasi mop-up yang merupakan koperasi yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan program pemerintah. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjangkau masyarakat hingga ke lapisan terbawah, menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menjadi tonggak awal transformasi digital di sektor koperasi desa dan kelurahan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Prabu Muli terus menunjukkan komitmennya mendukung program pemerintah khususnya di bidang ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya nyata yang dilakukan yakni dengan melakukan penanaman bibit nanas unggulan di area lahan pembinaan Senin 21 Juli. Program ini merupakan bagian dari akselerasi program Menteri Hukum dan HAM, bidang imigrasi dan pemasyarakatan serta mendukung pencapaian asta-cita Presiden RI di sektor pangan. Kepala Rutan Prabu Muli menegaskan kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, namun juga sebagai langkah konkret pembinaan kemandirian warga binaan. Selain menjadi identitas kota Prabu Muli yang dikenal dengan komoditas nanasnya, kegiatan ini juga mendorong ketahanan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penanaman nanas unggulan ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang dari segi ekonomi, sosial, maupun ketahanan pangan. Beralih ke informasi lainnya, Bupati Banyuasin bahas program strategis bersama staf khusus Presiden Kodari dalam rangka menyelaraskan program strategis daerah dengan agenda nasional. Bupati Banyuasin Askolani bersama jajaran kepala dinas melakukan pertemuan penting dengan staf khusus Presiden Republik Indonesia Kodari dalam rangka menyelaraskan program strategis daerah dengan agenda nasional. Pertemuan berlangsung intens di Jakarta dan membahas berbagai isu krusial mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan dasar. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin. Beberapa program yang menjadi fokus diskusi antara lain penguatan ketahanan pangan, rencana pelaksanaan makan bergizi gratis bagi pelajar, pengembangan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan infrastruktur pendukung dan layanan dasar masyarakat. Menurut Askolani, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat realisasi visi Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Ia juga menekankan bahwa program-program strategis ini bukan hanya bersifat jangka pendek, melainkan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang harus didukung secara lintas sektor. Kepala Staf Presiden Republik Indonesia Kodari ada diskusi kaitan dengan pangan, Koperasi Merah Putih, dan juga masalah makan bergizi gratis di Banyuasin. Kodari dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Banyuasin dalam mendukung agenda prioritas nasional. Ia menilai Banyuasin memiliki potensi besar dalam hal pertanian dan penguatan ekonomi berbasis rakyat. Pertemuan ini menjadi penanda semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah-daerah strategis seperti Banyuasin, terutama dalam menghadapi isu ketimpangan, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya
Anak Indonesia berharap kemajuan era globalisasi memberikan nilai positif dan tidak melupakan pembelajaran sopan santun meskipun sebagai anak-anak Indonesia. Masyarakat diimbau bijak berbelanja di tengah kondisi inflasi musiman yang disebabkan tingginya konsumsi sektor pendidikan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa.